Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Samsudin, calon guru penggerak angkatan 11 dari Provinsi Jambi. Nah, sekarang ini saya sudah bersama rekan sejawat saya, guru mata pelajaran geografi, Ibu Mira Andriani, yang akan saya observasi. Cuma sebelum melakukan observasi, saya akan melakukan pra-observasi terlebih dahulu. Bagaimana Bu Mira, kabarnya sehat? Alhamdulillah sehat. Nah, jadi Bu Mira ini sebagai guru mata pelajaran geografi ya, Iya. yang besok akan melakukan observasi di kelas 10E1. Nah, Bu Mira, pada hari ini sebelum besok Bu Mira melakukan observasi, saya akan melakukan percakapan pra-observasi terlebih dahulu ya. Yang pertama, apa kira-kira tujuan pembelajaran yang akan disampaikan besok dalam observasi yang akan dilaksanakan oleh Bu Mira? Tujuan pembelajaran saya di sini saya akan menjelaskan materi saya itu tentang 10 konsep geografi. Nah, tujuan pembelajaran saya di sini saya ingin peserta didik mampu untuk mendeskripsikan 10 dari konsep geografi tersebut. Oke, terima kasih Bu Mira. Kemudian yang kedua Bu Mira, nah tadi kan tujuan pembelajaran ya. Kira-kira apa area pengembangan yang hendak dicapai nanti dalam pembelajaran yang akan dilakukan pas saat observasi di kelas 10E nanti Bu Mira? Untuk area pengembangan yang ingin saya capai di sini saya mengambil pembelajaran yang berdiferensiasi. Di mana area pengembangan yang ingin saya capai di sini, peserta didik itu bisa memahami 10 konsep geografi tersebut. Kemudian peserta didik juga bisa mengambil contoh dalam kehidupan sehari-hari, bagaimana 10 konsep geografi itu bisa digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kemudian saya juga di sini peserta didik itu bisa berpikir kritis, kemudian bisa mengembangkan sikap positif dan bekerja sama secara efektif secara berkelompok. Berarti sangat menarik sekali ya pembelajaran Bu Mira nanti, karena semuanya kontekstual dihubungkan atau dikaitkan dalam kehidupan sehari-hari ya. Iya, konsepnya itu dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari. Memang mata pelajaran geografi itu ya erat kaitannya dengan hubungan sehari-hari peserta didik seperti itu. Iya, Pak. Kemudian yang terakhir nih Bu Mira, dari tujuan tadi, kemudian area pengembangan yang akan dicapai, strategi apa sih yang dipersiapkan oleh Ibu Mira nanti untuk mencapai area pengembangan tersebut di dalam pembelajaran nanti? Nah, strategi yang saya siapkan di sini misalnya seperti untuk diferensiasi konten, saya menyediakan video yang ditonton anak-anak video sekitar 15 menit yang ditonton oleh anak-anak itu tentang 10 konsep geografi. Ya. Kemudian di sini untuk diferensiasi proses, saya membagi kelompok anak-anak berdasarkan dengan kemampuan anak-anak itu sendiri. Berarti beda-beda ya? Iya. Ada yang kemampuan bawah, menengah, dan tinggi ya, seperti itu. Iya, seperti itu. Kemudian untuk produknya nanti setelah anak-anak berdiskusi, nanti anak-anak dipersilakan presentasi untuk menghasilkan produknya, kayak gitu, per kelompok. Jadi strateginya diferensiasi konten, kemudian proses dan produk. Seperti itu. Iya, Pak. Nah, berarti yang diharapkan dari strategi tersebut itu sesuai dengan tujuan pembelajaran ya. Iya. Dan pastinya Bu Mira itu melakukan penilaian formatif ya, mengamati dalam proses pelajaran. Di akhir nanti ada sumatif Bu Mira ya? Iya. Oke. Nanti ada tes. Iya. Mudah-mudahan nanti Bu Mira pas melakukan observasi lancar dan tujuan pembelajaran tercapai sesuai dengan yang sudah dipersiapkan ya Bu Mira. Amin. Sampai ketemu di observasi dan nanti pra-observasi. Ya, terima kasih Bu Mira waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap, gerak, berdoa, mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidna ilman wa
Oke. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, Ibu mau tanya dulu, bagaimana kabarnya hari ini? Sehat? Sehat, Bu. Oke, alhamdulillah. Semoga kita selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Sudah siap untuk belajar hari ini? Sudah. Untuk pembelajaran kita pada hari ini itu tentang 10 konsep geografi. Jadi kemarin kita sudah mempelajari tentang hakikat geografi seperti ruang lingkup geografi, kemudian dan konsep geografi. Nah, sekarang kita akan mempelajari tentang 10 konsep geografi. 10 konsep geografi itu Ibu tanya dulu sebelum kita masuk ke dalam konsep. Yang pertama pertanyaan Ibu, bagaimana atau di mana letak SMK 1 Tebo ini? Di mana letak sekolah kita? Marsa? SMA Negeri 1 Tebo terletak di Jalan Padang Lamo, Desa Purwali, Kecamatan Tebo Ulu, Kabupaten Tebo. Ya, jadi letak dari sekolah kita itu ada di Jalan Padang Lama, Desa Teluk Wali, Kecamatan Teluk Ulu, Kabupaten Tebo. Nah, berbatasan dengan desa apa Teluk Wali? Sebelah timur berbatasan dengan desa Lubuk. Sebelah barat berbatasan dengan Cermin alam. iya, cermin alam. Jadi letak itu termasuk ke dalam konsep geografi. Nah, jadi sebelum kita masuk ke dalam konsep geografi, kita lihat dulu apa tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini, setelah melihat dan menonton video, peserta didik mampu mendeskripsikan 10 konsep geografi beserta contohnya dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. Kemudian teknik penilaian di sini, nanti nilainya ada individu, ada kelompok. Kalau individu nanti sekalian kalian diskusi, Ibu langsung menilai bagaimana keaktifan kalian dalam pembelajaran. Nah, kalau nilai kelompok, bagaimana kolaborasi atau diskusi mengeluarkan pendapat kalian dalam berdiskusi. Nanti akan Ibu bikin ya. Sekarang Ibu silahkan anak-anak Ibu duduk sesuai dengan kelompok yang sudah Ibu bagi kemarin. Silahkan, di mana kelompok 1, 2, dan 3. Silahkan duduk. Kalian simak, kalian pahami, tonton video yang Ibu buat. Itu video tentang 10 konsep Geografi. Coba sebutkan 10 konsep geografi. Yang pertama, konsep ya, lokasi atau letak. Lokasi atau letak dibagi menjadi 2. Lokasi Absolut. dan lokasi Relatif. Yang kedua konsep Nah, yang ketiga. Nah, sekarang kalian Ibu suruh diskusi berkelompok. Silahkan digunakan HP atau buku atau apa dulu. Ini ada LKPD Ibu sediakan. Setiap kelompok silahkan mengerjakan LKPD sesuai dengan perintah yang ada di dalam ini ya. Silahkan dikerjakan. Waktunya Ibu kasih 40 menit atau 45 menit. Nanti setelah dikerjakan LKPD ini, kalian silahkan presentasi satu kelompok satu persatu ya. Sambil menunggu kelompok 4. Yang lain sudah kan? Sudah. Nah, sekarang kita persilahkan presentasi dari kelompok 3. Nah, kelompok 1 lah dulu dah. Ya, kelompok 1 silahkan perwakilan kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Kayla Siani dari kelompok 1. Saya perwakilan kelompok 1 ingin menyampaikan hasil diskusi kami. Yang pertama mengenai identifikasi fenomena alam berdasarkan konsep yang sudah kami bahas atau kami pelajari. Yang pertama gambar nomor 1. Menurut kami yaitu konsep lokasi. Penjelasan, pembahasan tentang letak atau posisi
spesial dari objek tertentu di permukaan bumi. Gambar kedua yaitu konsep jarak. Penjelasan yaitu ruang yang menghubungkan antara dua lokasi atau dua objek. Gambar ketiga yaitu konsep keterjangkauan. Penjelasan yaitu menggambarkan kemudahan untuk mencapai suatu lokasi tertentu. Gambar keempat, konsep pola, yaitu bentuk interaksi manusia dan lingkungan atau interaksi alam dengan alam maupun sosial budaya. Kedua yaitu contoh dari masing-masing konsep. Lokasi absolut, letak sekolahmu yang tercatat dalam alamat resmi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, terima kasih atas perhatian dan kesempatannya. Di sini saya Mas Ardani, mewakili teman-teman dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami mengenai konsep geografi. Berdasarkan identifikasi fenomena, terdapat gambar 1 yaitu konsep geografi mengenai keterkaitan ruangan. Keterkaitan ruangan adalah keterkaitan fenomena yang satu dengan yang lain. Contohnya, kemacetan Jakarta, kabut asap, lumpur lapindo, banjir robi, pantura, dan tanah longsor di Sumatera Barat. Gambar kedua yaitu diferensiasi area. Diferensiasi area yaitu daerah atau wilayah di permukaan bumi mempunyai kondisi fisik, sumber daya, dan manusia yang berbeda yang satu dengan yang lain. Contohnya yaitu rumah yang berada di pinggir jalan memiliki nilai jual yang lebih mahal dibandingkan rumah yang berada di dalam gang. Contoh kedua yaitu jenis tanaman yang dibudidayakan antara dataran tinggi akan berbeda dengan jenis tanaman di dataran rendah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 5 akan membacakan hasil diskusi kami. Gambar 1, keterkaitan keruangan, keterkaitan fenomena yang satu dengan yang lain. Gambar 2, diferensiasi, penjelasan perbedaan wilayah. Misalnya di daerah pantai penduduknya bermata pencaharian nelayan, sedangkan di gunungan penduduknya bermata pencaharian petani. Gambar 3, nilai kegunaannya, penjelasannya manfaat suatu wilayah. Contoh keterkaitan keuangan. 1. Banjir di Jakarta berkaitan dengan pengalih fungsian lahan di sekitar Puncak Bogor dan Cianjur. 2. Harga tanah yang dekat jalan raya lebih mahal dibandingkan yang jauh dari jalan raya. Contoh diferensiasi, perbedaan jenis ikan yang dibudidayakan di air tawar dan air payau. 2. Perbedaan tata ruang wilayah perkotaan dan wilayah desa. Bentuk kenampakan lahan meskipun sama-sama wilayah. Sudah? Nah tadi sudah dijelasin dari kelompok 1, 2, 3, 4, 5 ya. Siapa yang bisa menyimpulkan dari 10 konsep geografi? Ya, silahkan Nabil. Dia dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, dari pembelajaran kita tadi dapat disimpulkan bahwa konsep geografi itu terbagi menjadi 10. Yang pertama, lokasi atau letak. Lokasi atau letak terbagi menjadi 2, yakni lokasi absolut dan lokasi relatif. Lokasi absolut adalah lokasi yang tidak dapat berubah atau lokasi yang tetap. Contohnya seperti garis lintang dan garis bujur. Lokasi relatif. Lokasi relatif adalah lokasi yang bisa berubah-ubah, yang dipengaruhi oleh lingkungan sekitarnya, satu dengan yang lainnya. Baiklah, sekian kesimpulan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. masih ada yang mau menyimpulkan? Ada lagi? Sudah bisa dipahami semua konsep? Sudah. Sudah bisa mengerti? Sudah. Contohnya dalam kehidupan sehari-hari? Sudah. Jadi 10 konsep itu kan ada 10, sudah dijelaskan sama Nabil tadi kesimpulannya. Jadi anak-anak ibu sudah bisa memahami kan? Sudah. Nah kalau sudah bisa, untuk minggu depan ibu minta kalian pelajari di rumah itu tentang prinsip dan
jarak berkaitan dengan jarak tempuh, waktu, kilometer atau jam. Yang ketiga, keterjangkauan berkaitan dengan sarana transportasi. Kemudian yang keempat, pola berkaitan dengan pola penyebaran. Ya, fenomena yang terjadi di ruang muka bumi seperti pola aliran sungai. Yang kelima, berkaitan dengan ya, contohnya apa bentuk permukaan bumi? Danau dan lain-lain. Aglomerasi. Contohnya apa? Kawasan industri pemukiman. Kemudian yang kedelapan nilai kegunaan, yaitu manfaat suatu wilayah. Yang kesembilan interaksi, kegiatan saling mempengaruhi satu tempat dengan tempat yang lain. Kemudian yang terakhir keterkaitan ruangan berkaitan dengan wilayah satu dengan yang lain. Biasanya keterkaitan ruangan itu saling berhubungan, itu adanya sebab akibat. Paham? Oke, kalau sudah paham, silakan besok di rumah lanjutkan materi prinsip dan pendekatan geografi. Silakan dibaca-baca. Kalau tidak ada lagi pertanyaan, Ibu sudahi sampai di sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Samsudin, calon guru penggerak angkatan 11 dari Provinsi Jambi. Pada kali ini saya akan melakukan pasca observasi dengan guru yang saya lakukan observasi. Nah, di mana sekarang sudah ada guru yang saya lakukan observasi bersama Bu Mira Andriani ya, Bu Mira, dari guru Mapel Geografi yang kemarin melakukan observasi di kelas 10E1 ya. Kemudian pada kali ini juga sudah hadir pengajar praktik dari saya, yakni Ibu Ika Mulyana. Gimana, sehat Bu Ika? Setelah perjalanan panjang ya, berapa kilo Bu Ika dari sana ke sini? Oke. Ya. Jadi pada kali ini saya akan melakukan wawancara pasca observasi Bu Mira ya. Kemarin setelah Bu Mira, sebelumnya saya lakukan praobservasi, kemudian kemarin sudah melakukan observasi pembelajaran di kelas. Langsung saja saya akan melakukan wawancara dengan Ibu Mira ya. Yang pertama, apa perasaan Ibu Mira ketika melakukan observasi atau pembelajaran di kelas kemarin? Setelah saya melakukan pembelajaran di kelas yang pembelajaran berdiferensiasi, saya merasa senang karena anak-anak antusias. Kemudian mereka senang karena belajarnya itu kan per kelompok. Jadi anak-anak dibagi kelompok berdasarkan minat atau kemampuan mereka masing-masing. Jadi mereka juga tertarik untuk belajar secara berdiferensiasi, yaitu mengenai 10 konsep geografi yang saya ajarkan kemarin. Berarti Bu Mira di modul ajar yang dirasakan kemarin ya, yang dikembangkan kan mengenai pembelajaran berdiferensiasi. Ya. Nah, apakah sebelumnya Bu Mira pernah melakukan pengembangan pembelajaran berdiferensiasi di kelas yang lain? Belum. pernah. Sebelumnya saya belum pernah melakukan. Jadi memang terasa ya ada perubahan di Bu Mira. Ya, ada lebih perubahan. antusias. Anak-anak lebih antusias atau termotivasi ya bagaimana cara pembelajaran yang sudah berdiferensiasi. Berarti Bu Mira mendapatkan ilmu baru ya. Iya. Ternyata pembelajaran berdiferensiasi yang dikembangkan kemarin Lebih menarik. untuk anak. Kemudian apa yang menurut Bu Mira itu keunggulan dari pembelajaran berdiferensiasi dibandingkan dengan sebelumnya Bu Mira tidak melakukan pembelajaran berdiferensiasi seperti itu? Keunggulannya di sini anak-anak lebih memahami bagaimana pembelajaran yang mereka inginkan kan, bagaimana saya sebelum membagi kelompok peserta didik itu saya menampilkan video terlebih dahulu kan, video nanti per kelompok akan mempresentasikan apa hasil video yang sudah saya tayangkan. Tentunya
dengan sebelumnya Bu Mira sudah melakukan kelompok itu Iya, berdasarkan tingkat kemampuan iya ya. tingkat kemampuan anak-anak. Di pembelajaran berdiferensiasi tersebut kan disesuaikan dengan tingkat kemampuan Iya, ya. Berarti dibagi berapa 5 Bu, Mbak? kelompok kemarin. Kelompok. Iya, Ada berapa tingkatan kemampuan Bu Mira? 3. 3. Jadi yang kemampuan Rendah, bawah, sedang, sedang, menengah, dan dan tinggi. tinggi. Seperti itu. Kemudian setelah kemarin Bu Mira melakukan pembelajaran berdiferensiasi, apakah masih ada tujuan pembelajaran yang belum sesuai gitu dengan apa yang disusun di modul aja Bu Mira ketika sudah melakukan pengamatan ya dalam pembelajaran kemarin? Setelah saya melakukan pembelajaran, mungkin sedikit anak yang belum bisa memahami, 1 atau 2 orang, serta didik itu belum bisa memahami pembelajaran yang saya berikan. Kira-kira apa penyebabnya Bu Mira tuh ya? Mungkin malas, ada beberapa anak yang malas, apalagi itu Kemampuannya iya memang kemampuannya memang rendah. Oke, itu ya refleksi dari observasi Bu Mira kemarin. Nah, dengan pengalaman kemarin dalam pembelajaran berdiferensiasi tersebut, tentunya Ibu Mira kan sudah melakukan penilaian ya. Penilaiannya baik itu penilaian formatif dalam pembelajaran, presentasi ya kemarin. Iya, ya? presentasi per kelompok. Iya. Dalam presentasi tersebut, apakah ada peserta didik atau siswa yang memang masih belum terlihat aktif gitu Bu Mira? Belum bimbingan, masih ada? Masih ada beberapa anak. Kemudian dari penilaian sumatif kemarin, ada juga ya? Iya. Beberapa anak ya? Yang belum sesuai dengan belum sesuai dengan yang kita harapkan. Nah, kedepannya Bu Mira, kira-kira bagaimana tindak lanjut dari pengembangan yang belum sesuai, kemudian yang sudah sesuai tersebut. Yang pertama yang sudah sesuai dulu. Berarti apa rencana tindak lanjut ke depannya ketika memang pembelajaran berdiferensiasi tersebut itu dianggap sama Bu Mira sudah berhasil seperti itu? Kalau misalnya anak yang belum, itu mungkin dikasih yang sudah. Kalau yang sudah mungkin dikasih pengayaan ya Pak. Pengayaan. Iya, pengayaan bagaimana pembelajaran itu biar lebih baik lagi ya. Kemudian ketika Bu Mira merasa berhasil ya melakukan pembelajaran berdiferensiasi, nah kedepannya untuk pembelajaran berikutnya apa yang kira-kira akan Bu Mira rencanakan seperti itu? Mungkin saya juga akan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi karena pembelajaran berdiferensiasi ini anak-anak nampaknya semakin tertarik ya belajar sesuai dengan kemampuan mereka. Jadi mereka lebih menarik, lebih termotivasi untuk melakukan itu. Nah, kemudian yang kedua tadi, bagaimana nih rencana tindak lanjut Ibu Mira untuk melakukan evaluasi mengenai pembelajaran berdiferensiasi yang memang peserta didik tersebut itu belum sesuai dengan harapan tujuan pembelajaran Bu Mira kemarin? Kalau yang belum mungkin saya akan kasih remedial, kemudian mengasih remedial kepada anak-anak, kemudian saya juga mengasih pendampingan individu kepada anak-anak yang belum bisa memahami pembelajaran tersebut. Apakah ada kira-kira rencana Ibu Mira setelah kemarin berhasil melakukan pembelajaran berdiferensiasi itu melakukan praktik baik kepada rekan sejawat yang lain Bu Mira? Berbagi gitu ya? Rencana ada tapi belum. Sambil ngobrol-ngobrol santai di ruang guru kita sambil bercengkrama seperti itu. Iya. Mungkin mungkinnya sejurusan geografi dalam rumpun geografi ya. Nanti juga bisa Bu Mira dilakukan di Kombel kita ya. Kombel. Bersama pembelajaran praktik baik Bu Mira tersebut bisa disampaikan. Ya, itu kurang lebih Ibu Mira percakapan pasca observasi yang saya lakukan pada kesempatan kali ini. Jadi kesimpulannya adalah refleksi dari Bu Mira itu kemarin dengan pembelajaran berdiferensiasi itu sudah sesuai dengan harapan ya, meskipun memang belum 100%. Kemudian tindak lanjutnya bagi yang sudah berhasil akan dikembangkan ya untuk dilakukan pembelajaran berdiferensiasi di kelas-kelas berikutnya.
Kemudian mengenai rencana tindak lanjut bagi yang belum berhasil, ada peserta didik yang belum sesuai dengan tujuan pembelajaran yang diharapkan itu akan melakukan remedial ya, kemudian pendampingan individu. Dan selanjutnya praktik baik Bu Mira ini rencananya akan diberikan kepada rekan sejawat ya, minimal yang serumpun dalam mapel geografi. Nanti lebih luasnya dalam Kombel Semansa Bersama kita ya. Oke, terima kasih Bu Mira Andriani atas waktunya. Mudah-mudahan pembelajaran ke depannya itu menjadi lebih baik lagi sesuai dengan yang apa yang kita harapkan seperti itu. Terima kasih Bu Mira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.